Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk pada lanjutan pembahasan part design. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang part design 1. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan part design 2. Yang mana yang kita bahas pada part design 2 ini adalah tentang reference element, yaitu menggambar bidang baru apabila bidang yang ada tidak memungkinkan lagi bagi kita untuk memilih bidang tersebut sebagai bidang gambar untuk penggambaran yang berikutnya. Di sini nanti reference elemen ada 3. Yang pertama nanti menggambar titik, yang kedua menggambar garis, kemudian yang ketiga menggambar plane atau menggambar bidang. Menggambar bidang ini nanti banyak opsi-opsi yang terdapat padanya. Dan titik garis ini kita gambar seluruhnya atau ketiga-tiganya ini pada tampilan part design. Ya, dan ini tentunya nanti sangat membantu kita dalam membuat bidang yang baru. Ya, selanjutnya pertama sekali yang kita bahas adalah tentang menggambar titik pada tampilan part design. Toolbar ini atau toolbar point digunakan untuk menempatkan titik pada posisi yang kita inginkan, baik arah X, arah Y maupun arah Z. Sebagai contoh, setelah kita klik toolbar point, maka kita akan ditampilkan sebuah point definition dan kita isikan X, nilai Y dan nilai Z. Sehingga kalau kita masukkan X-nya 30, 40Y, Z 50, maka inilah poin yang terbentuk. Aplikasinya dalam CATIA bisa kita lihat berikut ini. Berikut aplikasi dari penggunaan penggambaran poin. Jadi kita berada pada tampilan part design seperti ini. Lalu untuk memilih plane atau reference element, kita klik bagian yang ada di sini dan kita akan tarik keluar sehingga muncul nanti toolbar reference element. Ya, ini sudah muncul. Lalu untuk menggambar titik cukup kita klik saja point. Muncul kotak dialog seperti ini. Berarti di sini tinggal kita isikan saja angka yang kita inginkan. Misalnya arah X 30, arah Y 40, kemudian arah Z 50. Bisa kita preview. Ya, ini adalah titik yang terbentuk. Ya, jadi arah X adalah ke sini. Ini berarti sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya adalah ini 40, sedangkan Z ke atas 50. Ya, oke. Nah, sehingga terbentuklah sebuah poin dengan koordinat 30, 40, 50. Demikian penggunaan perintah poin untuk menggambar sebuah titik pada tampilan part design. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menggambar sebuah line pada reference element. Ya, toolbar line. Toolbar ini digunakan untuk menggambar garis pada part dan sesuai dengan pilihan-pilihan yang diinginkan. Ya, misalnya untuk menggambar sebuah garis pada tampilan part design ini, maka awal-awal sekali harus kita gambar dulu terlebih dahulu 2 buah titik. Ya, baru nanti kita akan menghubungkan kedua titik tersebut sehingga terbentuklah sebuah line. Berikut penggunaannya pada tampilan CATIA. Ya, berikut penggambaran line pada tampilan part design dari 2 buah titik. Di sini titik pertama tadi yang sudah kita gambar. Sekarang kita akan menggambar titik yang kedua dulu. Ya, titik yang kedua di sini kita posisikan misalnya Z-nya minus 50. Lalu kita okekan. Nah, maka terbentuklah di sini titik yang kedua. Lalu untuk menggambar sebuah garis
Cukup menghubungkan kedua buah titik tersebut dengan cara mengklik toolbar lain. Ya, opsi-opsi yang ada di sini sebenarnya cukup banyak. Ya, point direction, angle, strip normal to curve, dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin menggambar garis dengan memilih dua buah titik, maka kita pilih tipe lainnya adalah point. Jadi kita klik titik pertama, kita klik titik yang kedua seperti ini, sehingga terbentuklah satu buah garis lurus. Lalu kita okekan. Ya, ini menggambar satu buah garis dengan menghubungkan dua buah titik. Baik, selanjutnya kita akan membahas perintah yang ketiga, yaitu perintah membuat plane baru. Toolbar ini digunakan untuk membuat bidang baru pada part yang nantinya akan digunakan sebagai bidang gambar untuk sketch yang lain. Biasanya toolbar plane atau plane yang baru yang kita buat, kita lakukan dengan tujuan untuk membuat sketch yang baru, sedangkan plane yang tersedia tidak bisa kita gunakan sebagai bidang gambar untuk menggambar sketch yang berikutnya. Jadi perintahnya nanti di sini ada sebuah bidang dan kita ingin membuat bidang yang baru dengan opsi, pada dalam kasus ini kita gunakan opsi offset, yaitu membuat bidang baru sejauh jarak tertentu dari bidang referensi. Berikut pembahasannya dalam CATIA. Berikut penggambaran atau pembuatan sebuah plane baru. Kali ini dengan menggunakan perintah yang pertama. Kita ingin membuat sebuah bidang baru, yang mana bidang baru tersebut berjarak tertentu dari bidang YZ ini. Jadi langkah yang kita lakukan adalah mengklik toolbar plane. Nah, di sini sangat banyak opsi yang ada. Ya, kali ini kita menggunakan opsi offset from plane. Jadi kita klik, lalu kita berikan offsetnya terhadap referensi. Referensinya adalah bidang YZ. Kemudian offsetnya sebesar berapa, tinggal kita berikan di sini. Jika kita menginginkan bidang baru kita berjarak misalnya 100 dan arahnya tergantung yang kita inginkan. Kalau ke arah sini berarti sudah pas. Kalau ke arah sana, maka kita klik reverse direction. Ya, lalu kita okekan. Sehingga bidang baru ini di sini nanti bisa kita lakukan sebagai tempat penggambaran sketch yang hendak kita gambar. Ya, misalnya kita gambar sebuah lingkaran dengan jari-jari atau dengan diameter 80. Lalu kalau kita keluar ke tampilan part design kembali, maka lingkaran yang terbentuk ini berada pada bidang yang kita pilih tadi. Kemudian kalau misalnya kita menginginkan posisi bidang ini ada perubahan padanya, maka tinggal kita klik saja. Kita double klik. Sekarang kita ganti misalnya jaraknya 75, lalu kita preview, kita okekan, maka lingkaran kita pun akan berada pada bidang atau posisi yang sudah kita edit. Ini kira-kira penggunaan perintah plane. Perintah plane ini kita gunakan apabila bidang yang tersedia tidak memungkinkan kita untuk menggambar sebuah sketch padanya. Ya, demikian penggunaan perintah plane dengan opsi offset. Berikutnya menggambar sebuah plane dengan opsi parallel trough point. Tipe ini digunakan untuk menggambar bidang yang sejajar dengan bidang referensi dan terletak pada sebuah titik. Tentunya di sini harus ada bidang referensi dan ada sebuah titik, yang mana titik ini merupakan penempatan dari bidang baru yang akan kita bentuk. Berikut aplikasinya atau penggunaannya dalam CATIA.
Pertama sekali kita akan menggambar sebuah poin, yang mana poin ini merupakan posisi dari plane baru yang akan kita buat. Ya, sini X-nya 0, Y-nya yang kita buat jarak tertentu, misalnya 100 atau 50. Ya, kita berikan di sini 50. Lalu di-OK-kan. Dan kita ingin membuat sebuah bidang berada di titik ini. Kemudian bidang tersebut nanti sejajar dengan YZ plane. Ya, sebenarnya prinsipnya sama saja ya. Hanya saja dalam kasus ini kita inginkan bidang baru itu berada di posisi ini. Jadi kita pilih plane, kita pilih parallel trough point. Pada saat ditanya ke reference elemen, kita berikan atau kita pilih YZ plane. Lalu pada poin kita pilih poin ini yang baru kita gambar. Sehingga terbentuklah sebuah bidang di sini, yang mana bidang ini tentunya sejajar dengan bidang YZ. Ya, dalam penggambaran sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh. Hanya saja karena kita ingin menampilkan gambar plane baru pada sebuah titik yang kita inginkan, disitulah plane ini berada, maka bisa kita gunakan opsi yang ini. Ya, kita OK-kan, maka terbentuklah sebuah plane baru, dan plane itu berada pada titik yang kita gambar tadi, sejauh 50 dari titik originalnya. Demikian untuk perintah tentang trough point. Selanjutnya kita akan memperkenalkan pembuatan plane yang baru. Kali ini dengan opsi plane type angel atau normal to plane. Tipe ini digunakan untuk membuat bidang baru dengan cara memutar bidang yang ada terhadap garis sumbu dengan kemiringan yang diinginkan. Di sini bisa kita lihat, kita menginginkan bidang ini diputar dengan kemiringan tertentu terhadap sebuah garis. Ya, terhadap sebuah garis yang sudah kita gambar. Sehingga nanti bidang baru yang terbentuk adalah seperti ini. Ya, berarti harus kita gambar dulu dua buah titik untuk menggambar satu buah garis. Lalu pada akhirnya nanti kita akan menggambar bidang baru dengan cara memutarnya. Berikut pembahasannya pada tampilan CATIA. Ya, pada tampilan CATIA, pertama sekali kita gambar satu buah poin. Koordinatnya 0,0, kita OK-kan. Kemudian kita gambar satu buah poin yang lain. Kali ini Z-nya kita buat 100. Kemudian kita menggambar sebuah line dengan menghubungkan poin dengan poin. Poin 1, poin 2. Oke. Ya, sehingga di sini terbentuklah sebuah garis. Dan kita ingin membuat sebuah bidang dengan kemiringan kita katakanlah 45 derajat terhadap bidang YZ. Jadi di sini kita pilih plane. Kali ini yang kita pilih angel atau normal to plane. Dan sudut yang kita inginkan 45 misalnya. Reference element, rotation axis-nya adalah sumbu ini, kita klik garis. Kemudian reference element kita pilih adalah bidang YZ. Nah, sehingga dari sini bisa kita lihat yang berwarna hijau ini merupakan plane baru yang terbentuk dan besarnya adalah 45 derajat terhadap bidang referensi YZ plane. Lalu kita OK-kan. Ya, sehingga di sini adalah bidang baru yang kita bentuk tadi dengan menggunakan perintahnya yang kita sebut dengan angel or normal to plane. Ya, demikian untuk perintah opsi yang ketiga ini. Selanjutnya kita akan menggambar plane baru. Kali ini dengan opsi plane type trough 3 point. Tipe ini digunakan untuk membuat bidang baru dengan cara memilih 3 buah titik.
sehingga bidang itu berada pada ketiga titik tersebut. Ya, ilustrasinya seperti ini. Di sini sudah ada 3 buah titik, yaitu DP1, DP2, dan DP3. Dengan menggunakan through 3 point, maka nanti bidang ini akan terbentuk atau berada pada bidang yang terbentuk dari 3 buah titik tersebut. Jadi di sini haruslah kita gambar terlebih dahulu 3 buah titik. Penggambarannya kita lakukan di CATIA seperti berikut ini. Selanjutnya, kita akan menggambar sebuah plane, kali ini dengan menggunakan tipe through to lines. Tipe ini digunakan untuk membuat bidang yang terbentuk dari 2 buah garis. Berarti awal-awal sekali harus kita gambar dulu 2 buah garis. Ya, kemudian setelah kita gambar, maka kita klik nanti garis pertama dan garis kedua, sehingga terbentuklah sebuah bidang, yang mana bidang ini merupakan, boleh kita katakan, kedua garis ini nanti berada pada bidang yang terbentuk. Dan itu kita gunakan perintah through to lines. Berikut aplikasinya pada tampilan CATIA. Ya, ini adalah tampilan CATIA. Berarti kita gambar dulu 2 buah garis, yang artinya kita akan menggambar 4 buah titik. Ya, kita klik poin pertama. Misalnya Y-nya kita buat di sini berjarak 45. Review. Oke. Kemudian titik yang kedua, lurus ke atas. Ini kita misalkan 50 di atas. Kemudian kita gambar 1 buah garis dengan opsi point to point. Ya. Seterusnya kita menggambar lagi 2 buah titik. Titik pertama, kita misalkan X-nya adalah 30, sedangkan Y-nya kita buat misalnya adalah 60, sedangkan Z-nya kita bikin ketinggiannya adalah 45. Oke. Ini titik pertama. Kemudian titik yang kedua, ya, titik yang kedua kita berikan nilai Z-nya adalah 0. Ya, demikian. Sekarang kita akan menggambar sebuah line dengan menghubungkan kedua titik tersebut. Opsinya point to point. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Ya, kita ingin menggambar 1 buah plane atau membuat plane baru, yang mana plane itu nanti adalah terbentuk dari penghubungan garis pertama dengan garis kedua. Makanya di sini kita gunakan perintahnya adalah through to lines. Ya, sehingga kita pilih sini garis pertama, garis kedua, lalu bisa kita lihat terbentuk sebuah bidang. Yang mana bidang ini kalau kita perhatikan adalah ya berada pada garis yang sama dengan 2 buah garis tersebut. Ya, kita oke kan? Ya, maka inilah bidang yang terbentuk. Baik, untuk pembahasan pembuatan plane baru, ini adalah merupakan pembahasan yang terakhir dalam plane. Dan secara umum plane-plane yang kita sampaikan ini tadi merupakan pembuatan bidang yang sangat kita butuhkan nantinya dalam pembuatan bidang-bidang baru. Demikian untuk pembahasan pembuatan plane, dan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan untuk toolbar-toolbar yang lain lagi. Selanjutnya kita akan masuk pada toolbar yang lain. Kali ini toolbar yang kita gunakan adalah toolbar view, yang mana toolbar view ini ada beberapa opsi yang terdapat padanya. Toolbar view digunakan untuk melihat tampilan gambar sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya menampilkan objek agar diperbesar, diperkecil, diputar, dan lain sebagainya. Dan pada toolbar ini terdapat pula di dalamnya toolbar-toolbar rotate, fit all in, menampilkan objek secara keseluruhan, pan, menggeser atau menggerakkan objek, zoom in, memperkecil,
zoom out, memperbesar, normal view atau pandangan normal, dan pandangan-pandangan yang lain. Berikut aplikasi atau gambar-gambar yang ingin kita tampilkan dalam tampilan CATIA. Ya, berikut aplikasi dari perintah-perintah view tadi pada tampilan CATIA. Awal sekali yang akan kita bahas adalah tentang ini, Fit All In, toolbar Fit All In. Toolbar ini fungsinya untuk menampilkan seluruh gambar yang ada pada layar yang sudah kita gambar. Nah, misalnya di sini kita lihat ada sebuah gambar. Gambar ini sudah selesai. Kemudian suatu ketika, misalnya gambar kita ini berada pada posisi yang kita tidak ketahui di mana. Jadi pada saat kita panggil dengan menggeser-geserkan mouse, dia tidak muncul. Sehingga untuk memunculkannya bisa kita gunakan perintah Fit All In. Jadi kita klik saja Fit All In. Ya, maka gambar tersebut akan menjadi lebih, atau gambar tersebut akan ditampilkan segera secara keseluruhan. Ini penggunaan toolbar Fit All In. Kemudian yang berikutnya adalah perintah Pen. Perintah ini fungsinya untuk menggerak-gerakkan atau menggeser objek kita ini pada posisi yang kita inginkan. Dengan cara kita klik pen, lalu klik pada posisi yang kita inginkan. Pengklikan jangan dilepas. Lalu mouse digerakkan bebas ke posisi yang kita inginkan. Jadi gambar kita bisa bergerak pada posisi yang kita inginkan. Ini penggunaan perintah pen. Seterusnya, jika kita ingin memutar, menggerakkan gambar dengan cara memutar, sebenarnya gambarnya tidak berputar, tapi arah pandangan kita yang kita putar. Jadi kita klik rotate. Lalu klik pada posisi yang kita inginkan di sini. Mouse jangan dilepas, lalu digerakkan. Nah, maka gambar berputar. Ya, artinya kita pada saat kita putar seperti ini, artinya kita memandang gambar kita ini dari posisi seperti ini. Ini bisa kita lakukan berulang-ulang. Ya, tergantung arah pemutaran yang kita inginkan. Ya, ini kira-kira penggunaan perintah toolbar rotate. Seterusnya, ada lagi toolbar zoom in. Zoom in fungsinya adalah untuk menampilkan gambar dalam tampilan yang diperbesar. Jadi, kalau gambar ini ingin kita perbesar tampilannya, maka kita klik zoom in. Ya, seperti ini. Ya, kemudian yang berikutnya adalah zoom out. Zoom out fungsinya kebalikan dari zoom in, yaitu memperkecil tampilan dari sebuah gambar. Jadi kita klik lagi, klik berulang-ulang sampai kita menginginkan tampilan objek sebesar yang kita harapkan. Seterusnya adalah toolbar isometric view. Toolbar isometric view fungsinya adalah menampilkan gambar objek 3 dimensi kita ini dalam tampilan isometrik. Jadi cukup kita klik, ya, maka inilah tampilan isometrik. Ya, tampilan 3 dimensi kita istilahkan. Seterusnya, dalam tampilan isometric view ini, jika kita klik panah hitam ini, akan ada banyak pandangan-pandangan lagi yang lain. Jika kita klik ini front view, artinya kita ingin menampilkan gambar kita ini dalam bentuk pandangan depan. Kita klik. Ya, inilah gambar tampak depan. Kemudian yang berikutnya adalah back view, tampak belakang. Jadi untuk melihat tampak belakang dari gambar kita, maka kita klik back view seperti ini. Ya, ini adalah bagian belakang dari gambar. Seterusnya, untuk left view, itu fungsinya adalah untuk menampilkan gambar dalam bentuk pandangan sebelah kiri. Kita klik left view.
Ya, ini tampak kirinya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah right view, tampak kanan. Ya, seperti ini posisinya. Kemudian kalau ingin kita tampilkan dalam bentuk tampak atas, top view, ya, maka seperti ini. Kemudian yang terakhir, bottom view, tampak bawah. Jadi kita klik, maka gambarnya seperti ini. Dan kalau ingin kita normalkan kembali dalam tampilan 3 dimensi, maka kita klik kembali isometric view seperti ini. Ya, ini tentang pandangan-pandangan untuk menampilkan objek. Seterusnya, kita akan masuk pada shading with edges, atau menampilkan gambar ini dalam bentuk bermaterial atau tidak bermaterial. Bisa kita lihat untuk perintah shading, kita klik. Ya, maka seperti ini, artinya gambar kita ini tidak ditampilkan dalam bentuk bergaris. Kalau kita gunakan shading with edges, kita perhatikan bedanya. Ya, di sini ada muncul garis hitam. Ya. Kemudian yang ketiga, shading with edges without smooth edges. Jadi kita klik, apa yang kita lihat? Ya, di sini bagian sininya akan terbentuk lebih lembut tampilannya, lengkungannya. Kemudian yang keempat, shading with edges and hidden edges. Ya, jadi di sini bagian yang tidak tampak, bagian sebelah sana, ini ditampilkan dalam bentuk garis putus-putus. Ini kan ada lubang, berarti ditampilkan dalam bentuk garis putus-putus, bagian yang tidak tampak. Seterusnya, shading with material. Ya, shading with material berarti menampilkan objek ini dalam bentuk bermaterial. Kalau misalnya gambar kita ini tadi sudah kita berikan material padanya, maka kalau kita klik shading with edges with material, maka objek kita akan bermaterial seperti ini. Ya, ini penggunaan dari perintah-perintah yang kita sebut dengan tentang shading with material atau yang lainnya. Seterusnya, jika kita ingin menampilkan objek kita ini dalam bentuk 4 pandangan sekaligus, maka bisa kita klik create multi view. Jadi kita klik. Ya, inilah gambar yang bisa kita lihat. Jika kita ingin gambarnya yang ini dalam tampilan isometrik, kita klik seperti ini. Kalau ini kita inginkan tampilannya tampak samping kanan, maka kita klik seperti ini. Ya, jika ini kita inginkan tampak bawah, maka kita klik seperti ini. Ya, demikian juga dengan gambar-gambar yang ini. Jadi gambar mana yang mau kita aktifkan, jadi kita arahkan kursor kita ke situ. Misalnya ke sini atau ke sini. Kita perbesar atau perkecil. Ya, ini penggunaan perintah create multi view dengan tujuan menampilkan 4 buah pandangan sekaligus untuk mempermudah kita dalam melihat setiap posisi dari gambar. Ya, demikian penggunaan perintah tambahan untuk perintah-perintah yang kita sampaikan tentang menggeser part, memutar part, memperbesar, memperkecil, kemudian menampilkan pandangan sesuai dengan pandangan yang kita inginkan. Dan perintah-perintah ini sangat membantu kita nanti dalam proses penggambaran. Demikian untuk pembahasan materi kita ini. Ya, satu lagi tentang pemberian material pada sebuah part yang sudah selesai kita gambar. Ya, di sini ada toolbar apply material. Fungsinya adalah untuk memberikan material untuk part yang sudah selesai kita gambar. Caranya mudah saja. Kita klik apply material ini. Ya, di sini muncul berbagai macam material. Kalau metal berarti material yang ada di dalamnya adalah material berupa logam. Di sini ada aluminium,
chrome, iron, steel, titanium, dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam penganalisisan dan materialnya logam, ya tentunya kita pilihlah material atau salah satu dari material ini. Kemudian kalau misalnya kita inginkan materialnya adalah stone, batu, maka inilah jenis-jenis batu yang ada dalam tampilan CATIA. Ya, jadi tinggal kita pilih saja jenis batu yang kita inginkan. Kemudian wood, kayu. Ini ada berbagai macam jenis kayu. Ya, kemudian painting, ini berhubungan dengan warna, pengecatan. Artinya gambar kita ini biar menarik, kita gunakan warnanya apa. Other atau yang lain-lain, di sini banyak amber mirror, black grid, di sini ada plastik, ya, pixel glass, sunset, dan seterusnya. Ya, kemudian yang lain-lainnya juga. Untuk construction, ini opsinya atau pilihan-pilihan materialnya. Fabrik, ini materialnya. Nah, kali ini kita ingin membuat warna dari part kita ini menarik, ya, menarik. Jadi kita pilih saja painting, lalu kita klik, kita beri warnanya gold metal. Perhatikan cara untuk memberi materialnya. Cukup dengan cara kita klik material yang kita inginkan. Pengklikan jangan dilepas, lalu tarik dan letakkan pada part. Ya, apply material. Oke. Ya, jadi di sini part kita sudah bermaterialkan gold. Kalau misalnya setelah kita berikan objek kita ini material, tetapi belum muncul materialnya, maka kita pilih pada tampilan shading with material. Ya, sehingga sekarang sudah bermaterial. Kemudian yang berikutnya, satu lagi, wireframe, menampilkan objek kita ini dalam bentuk wireframe seperti ini. Ya, dalam bentuk garis-garis saja. Ya, oke, demikian pembahasan tentang part untuk bagian yang terakhir. Semoga perintah-perintah yang sudah kita bahas bisa kita terapkan untuk menggambar objek-objek 3 dimensi solid ke depannya, sehingga nanti mempermudah kita dalam menguasai setiap perintah untuk menggambar objek lain pula.